Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan yang menyelamatkan kita di akhirat. Saudaraku, sahabatku, para pemerhati, langsung saja pembahasan melalui mukaddimah. Manusia akan menghadapi kehidupan di akhirat sesuai apa yang kita yakini melalui rukun iman yang 6. Nah, di akhirat nanti manusia ada yang celaka, ada yang selamat, tentu saja. Nah, oleh karena itu dalam rangka kita ingin menjadi orang yang selamat, perlu ada upaya agar selamat di akhirat. Nah, tentu saja rujukannya adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, ada masalah yang harus kita bahas. Apa saja yang bisa menyelamatkan di akhirat itu. Jadi jangan sampai menjadi orang yang celaka, tapi kita ingin menjadi orang-orang yang selamat. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Jadi harapan perjalanan manusia nih dari mulai kehidupan dunia ini sampai akhirat, ya, kita sebagai manusia akan bertemu dengan hari akhirat sesuai dengan yang kita yakini dalam rukun iman, dan kita ingin selamat. Jadi bahagia tentu saja ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mulai, jadi yang menyelamatkan di akhirat itu yang pertama adalah tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat, ya, yang menyelamatkan itu tentu saja tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diisyaratkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 160, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyahdurkum faman dalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jadi jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang menolong kamu selain dari Allah sudah itu. Nah, jadi ini ayat ini menggambarkan bagaimana Allah yang mempunyai kekuasaan menolong atau membiarkan, menyelamatkan ataupun tidak. Nah, itu kaitannya dengan Allah Ta'ala. Dari ayat ini intinya adalah Allah itu maha penolong yang hakiki, tidak ada tandingannya. Allah itu maha berkehendak untuk menolong atau tidaknya sesuai dengan iradah dan qudranya. Nah, kemudian selayaknya umat beriman itu bertawakal kepada Allah. Kita kepada Allah tentu saja perlu kita laksanakan agar Allah menyelamatkan kita. Dari mulai kita bersikap mengimaninya, mentauhidkannya, mengesahkannya, beribadah kepadanya, banyak berdoa kepada Allah, kemudian ibadah dengan semua gerakan kita ini harus ikhlas kepada Allah, ingin pujian dari Allah, kemudian ridho dengan ketentuan Allah, kemudian tawakal kepada Allah, dan yang ketiga adalah husnuzon. Husnuzon itu adalah baik sangka. Nah, kemudian tentu yang menyelamatkan itu adalah melalui Nabi Muhammad SAW. Disampaikan dalam banyak tulisan, Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat atau pertolongan untuk umatnya di akhir zaman. Syafaat ini khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika manusia diselimuti kesedihan dan bencana yang tak tertahan. Saat mereka minta pertolongan, mereka pergi kepada para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tetapi mereka semua tidak bisa memberikan syafaat. Hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau beri dan memintakan syafaat kepada Allah, ya, agar menyelamatkan hambanya dari azab yang besar saat itu. Nah, disinilah Allah memberikan jawabannya kepada Muhammad, dan akhirnya Nabi Muhammad memberikan pertolongan kepada kita. Nah, ini gambaran dari yang menyelamatkan melalui syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Adalah tentu saja ini masih Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai dasarnya bahwa Nabi Muhammad punya
kesempatan memberikan syafaatnya kepada kita. Jadi likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni tabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati fa hiya na'ilah insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Ini kaitannya dengan syafaat yang Allah berikan kepada, yang Nabi Muhammad berikan kepada umatnya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Sikap kita adalah bagaimana kepada Rasulullah agar Rasulullah memberikan semangat kepada kita. Jadi dari mulai mengimani tentang kenabian Muhammad SAW sampai adalah mencintainya, mengagungkannya, membelanya, kemudian juga mencintai orang yang mencintainya, menghidupkan sunnahnya, kemudian sering memperbanyak sholawat kepadanya, kemudian mengikuti manhajnya, mengikuti pola Rasulullah, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, termasuk mewarisi risalahnya. Yang ketiga adalah Al-Quran. Al-Quran juga nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Ya, tersirat di dalam ayat ini ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Disinilah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Jelasnya adalah dengan ayat ini menggambarkan Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Kemudian Al-Quran sebagai mubasyir, sebagai kabar gembira. Kemudian di balik Al-Quran ada amal soleh. Di balik Al-Quran juga ada pahala yang besar. Ini kaitannya dengan yang tadi, bagaimana Al-Quran bisa. Karena itu di dalam sebuah hadis disampaikan, hadisnya di sini disampaikan, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi suatu ketika adalah Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada kita. Maka di sini sampaikan bacalah Al-Qur'an. Nah, nanti Al-Qur'an akan datang kepada kita pada hari kiamat itu sebagai pemberi syafaat. Jadi yang memberikan pertolongan bagi yang membacanya, yang membacanya, yang mengamalkannya dari apa yang ada dalam isi Al-Quran tersebut. Sikap kita agar Al-Quran menjadi penolong kita, jadi dari mulai mengimani, membacanya, memahaminya, melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya, termasuk mendakwahkan kepada pihak yang lain, kemudian menghafal dan menjaganya di dalam jiwa kita, di dalam lidah kita, bahkan dalam semua aspeknya kita sudah siap dengan apa yang ada di dalam ajaran Al-Quran. Oleh karena itu wajar kalau sebuah hadis mengatakan, hadis Bukhari, sebaik-baiknya kita terhadap Al-Quran adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Belajar atau mengajar. Jadi kita suatu ketika belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Maka pada hari-harinya kita tidak lepas dari belajar atau mengajar, ya. Sehingga sikap kita kepada Al-Quran itu akan terus dekat, akan terus berupaya untuk menjadi syafaatnya kepada kita. Yang berikutnya adalah yang akan memberikan syafaat kepada kita adalah amaliyah tertentu. Artinya melalui amaliyah tertentu ini, seperti yang diisyaratkan di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhillu illa dhillah. Al-imamul 'adilu wasyabun nasha'u wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athu ma'atun da'athu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamuhu wa
rajulun dzakarallaha khaliyan. Jadi ini ada hadis dari Saudara Rasulullah. Jadi ada 7 kelompok yang Allah lindungi pada hari atau pada saat tidak ada perlindungan kecuali. Jadi hakikatnya tentu saja dari Allah melalui amalan-amalan. Itu antara lain yang disyaratkan dalam hadis ini. Seperti bisa kita lihat dalam, jadi adalah pengamalan seorang pemimpin yang adil. Kemudian pemuda yang tumbuh dewasa dalam hidupnya sering dan terus taat kepada Allah dengan ibadahnya. Kemudian seorang yang hatinya terkait terus dengan masjid, bergantung masjid. Kemudian ada orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang menyitudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sungguhnya aku takut pada Allah. Dan yang keenam, seorang yang bersedekah dengan sedekah itu lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta 7, seseorang yang ketika tengah malam dalam keadaan yang sepi dia meneteskan air mata melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tahajudnya, dengan ibadah-ibadah yang ada di malam-malam ketika orang sedang tertidur lelap. Di sini mereka menghadap Allah dengan ibadahnya, dengan tahajudnya, dengan berbagai kegiatan yang baiknya. Khususnya adalah salat qiyamul lail. Jadi dalam keadaan sepi dia menghadap Allah, curhat kepada Allah. Dia meneteskan air mata dengan segala curhatnya dia sampaikan kepada Allah. Jadi dengan kata lain, yang ketujuh adalah amalan orang yang setiap malamnya berhadapan ataupun ibadah kepada Allah. Sebagai penjelasan dari hadis yang tadi, yaitu 7 di dalam hadis itu bukan berarti hanya 7 itu, tapi menggambarkan di sini bahwa di dalam hal itu disebutkan di sini penyebutan 7 di dalam hal ini tidaklah merupakan pembatas, sehingga tidak dapat diartikan bahwa golongan yang akan dilindungi Allah Ta'ala pada hari kiamat hanya terbatas pada 7 golongan itu saja. Menurut ulama ahli usul, istilah ini disebut dengan mafhumul adad ghairu murad, yaitu mafhum dari adad bilangan itu tidak dimaksudkan. Sehingga apabila disebutkan 7 bukan berarti hanya 7 bisa. Jadi ada amalan-amalan yang lain yang sangat memberi kemungkinan kepada pelaksananya juga Allah bantu dengan, ataupun Allah berikan syafaat, Allah berikan perlindungan. Hanya antara lain melalui hadis yang tadi adalah 7 tadi ya. Dari mulai pemimpin yang bersikap adil sampai seseorang yang suka menghadap Allah di saat sepinya orang-orang itu, di saat malam-malam, sehingga dia meneteskan air mata dengan segala kedekatan kepada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan. Jadi intinya yang pertama adalah yang akan menyelamatkan kita tentu saja Allah SWT yang hakiki. Kemudian yang kedua adalah utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah sumber dan penuh ajaran Allah, ajaran Tuhan yaitu Al-Quran, akan menjadi syafaat, akan menyelamatkan. Dan yang berikutnya terakhir adalah amal ajaran Allah ya, termasuk yang disebutkan di dalam 7 hal tadi. Walaupun hakikatan itu saja adalah Allah SWT, cuma melalui wasilah amaliyah ya, tertentu, sehingga kita berusaha untuk teringatkan dan ingin menjalankan beberapa amalan-amalan itu di samping amalan-amalan yang lain. Menutup ya, dari materi ini, kita semua tentu mengharapkan keselamatan dari dunia hingga akhirat. Allah dan Rasulnya harus terus dan tetap kita imani dengan segala kewajiban dan konsekuensi dalamnya hingga akhir hayat. Al-Quran tetap kita imani dan jalankan apa yang ada di dalamnya.
kemudian amaliyah yang baik, yang soleh, amaliyah yang diajarkan Allah dan Rasulnya, terus kita perjuangkan dan terus kita laksanakan. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan keselamatan di akhirat nanti, seperti yang digambarkan di dalam 4 poin yang tadi. Yang menyelamatkan itu dari mulai Allah, kemudian Rasulnya, kemudian kitabnya itu Al-Quran, dan juga amaliyah tertentu. Mudah-mudahan kita termasuk